Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan servis sistem rem cakram sepeda motor ya pemirsa. Ini nampaknya rem depannya nyeplos ya pemirsa. Ini sangat tidak pakem ini pemirsa. Terlihat nih, sudah saya tekan ini handle remnya, tapi masih roda bisa berputar dengan leluasa ya pemirsa. Ini nanti kita servis keseluruhan ya pemirsa. Oke, ikuti langkah-langkahnya pemirsa. Oke, kita lepas dulu ini penutup baut L kaliper cakramnya ini ya, gunakan openg min ya pemirsa. Ya, kita ketok saja pemirsa. Ini penutupnya. Jika sudah kendor, kita lepas saja ini pemirsa. Oke, setelah terlepas, lanjut kita kendorkan dulu ya. Ini baut L5 nya. Oke, lanjut kita kendorkan dulu baut nepelnya, baut 8, gunakan kunci T8 ya. Jika sudah, lanjut kita lepas dua buah baut bracketnya ya pemirsa. Ini kita gunakan kunci L bintang T40. Oke, lanjut kita lepas kaliper remnya ya, kita congkel seperti ini ya. Sudah terlepas ya pemirsa. Barulah kita lepas dua buah baut L5 nya pemirsa ya, kita cabut saja ini. Oke, kita lepas kampas remnya, dan benar saja ini kampasnya sudah gundul ini pemirsa, ini sudah tidak ada kampasnya. Oke, kita tarik bracket kalipernya ya. Jika sudah seperti ini, lanjut kita ke proses pelepasan dua buah piston kalipernya ya pemirsa ya. Kita tekan-tekan handle remnya seperti ini untuk melepas pistonnya. Ini jadi lebih mudah ini untuk melepasnya. Kita tekan-tekan seperti ini ya pemirsa ya. Nampaknya ini remnya sudah lama sekali ini tidak pernah diservis ya pemirsa. Oke, lanjut kita lepas saja ini pistonnya. Gunakan kain ya pemirsa untuk mencegah paret di pistonnya biar tidak lecet pokoknya ini pemirsa ya. Sudah terlepas satu. Oke, kita tatakin di wadah ya. Kita udah lepas dua buah pistonnya, dan benar saja ini banyak sekali kotorannya pemirsa ya. Ini kita lepas juga ini tatakan platnya ini nanti kita cuci bersih semua ini pokoknya pemirsa ya. Kita lepas juga seal debunya ya pemirsa. Ini kecil biasanya ini seal debunya seperti ini ya pemirsa. Oke, kita tempatkan di tempat yang sudah tersedia. Oke, lanjut kita lepas seal minyaknya ya pemirsa. Ini biasanya berbentuk lebih lebar atau lebih besar. Oke, sudah terlepas semua seal-sealnya. Lanjut kita rendam dulu dengan menggunakan air sabun ya pemirsa. Berlanjut ke bagian master rem atas ya pemirsa. Kita buka dulu tabung reservoirnya. Tabung minyaknya kita buka dulu ya, seperti ini ya pemirsa. Ini penampakannya, ini sangat kotor sekali pemirsa.
Kita lepas baut 10 nya, baut handle nya ya, gunakan kunci 10 ya, kita lepas ya pemirsa. Oke, lanjut kita lepas bagian seal master rem atasnya pemirsa. Ini kita gunakan tang snap ring ya pemirsa, yang in pokoknya ini seperti ini ya pemirsa ya, sampai terlepas ini snap ringnya atau klip penguncinya ya. Kita lepas seal master atasnya. Oke, kita rendam juga ya pemirsa. Nih kita servis kita cuci pokoknya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pencucian di bagian wadah minyaknya pemirsa ya. Ya, di bagian kalipernya jangan lupa dibersihkan juga ya pemirsa ya. Ini kita sikat-sikat juga, kita cuci juga. Dan di bagian rumah master rem atasnya kita cuci juga, kita bersihkan juga ya. Ini saya menggunakan kain yang dibelit-belit seperti ini untuk membersihkan sela-sela yang sulit pokoknya ini. Seperti ini ya pemirsa ya. Oke, kita cuci bersih semua pokoknya ya. Ini di bagian pistonnya juga kita bersihkan juga ya. Ini saya amplas. Ini diusahakan kalau ada amplasnya pakai amplas halus ya pemirsa. Ini pokoknya sampai bersih pokoknya ya. Sudah bersih semua ya pemirsa ya. Ini komponen sistem remnya ini. Dan ini harus seperti ini ya pemirsa ya. Nih harus lancar pokoknya ini pistonnya di kalipernya ini. Oke, lanjut kita ke pemasangan master rem atas. Ini kita masukkan dulu ini seng penahannya ini di rumah minyaknya. Oke, lanjut kita pasang seal masternya ya, kita olesin terlebih dahulu ini di karet sealnya. Ini gunakan grease ini biar gampang dalam melakukan proses pemasangannya pemirsa ya. Oke, di sini tidak ada yang saya ganti ini pakai komponen bekasnya semua pokoknya. Ini cuman saya servis saja ini. Oke, pasangnya seperti ini ya pemirsa ya. Ini kita putar ya biar tidak berlipat ini karet sealnya ya, ditekan seperti ini ya pemirsa ya. Lanjut kita pasang, kita gunakan tang snap ring in ya. Jika sudah posisinya seperti ini, kita udah pastikan snap ringnya udah masuk ke alurnya, berarti sudah benar ya pemirsa ya. Oke, lanjut kita pasang handle-nya. Nih baut 10 nya kita pasang kembali. Oke, kita kencangkan. Oke, istirahat dulu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, lanjut lagi ya. Kali ini setting di kaliper remnya ya pemirsa ya. Nih kita pasang dulu seal-sealnya. Ini kita pasang dulu seal minyaknya pemirsa ya. Oke, nah pasang seperti ini pemirsa. Ini bolak-balik sama saja ini pemirsa seal minyaknya. Oke, lanjut kita pasang seal debunya ya pemirsa. Oke, kita urut-urut seperti ini ya pemirsa ya. Punya kalau pas udah terpasang ini pastikan rata ya pemirsa ya. Oke, seperti ini pemirsa. Pastikan kembali tidak ada yang ngelipet ya pemirsa ini sealnya. Oke, tekan-tekan seperti ini. Oke, lanjut kita pasang piston kalipernya.
kita olesin dulu ya pemirsa menggunakan minyak rem, tentunya untuk mempermudah dalam pemasangan pistonnya ya pemirsa. Ya, kita luruskan seperti ini, kita putar dulu, pastikan benar-benar lurus ya. Jika sudah, lanjut kita pasang ya pemirsa. Ini bisa menggunakan tang ya, kita tekan seperti ini ya, kita ambleskan. Oke pemirsa, ini sebelahnya sudah ambles dan sebelahnya ini jangan diambleskan ya, seperti di sampingnya ini. Oke, seperti ini dulu pemasangannya pistonnya. Oke, ini sebelumnya sudah diisi dulu ya pakai minyak rem. Ini di kalipernya ya, terlihat ya pemirsa ya. Ini kita isi lewat lubang yang di baut 12 nya ya pemirsa ya, yang di selangnya ini kita sudah isi terlebih dahulu pakai minyak rem. Oke, kita kencangkan baut 12 nya, baut selang remnya. Ini ada 2 ring tembaga yang tumpul menghadap ke selang pokoknya pemirsa ya. Ada yang tumpul, ada yang rata, pokoknya yang tumpul menghadap ke selang ya pemirsa ya. Oke, kita kencangkan baut 12 nya, baut selangnya. Oke, secukupnya saja, yang penting kencang. Oke, jika sudah, lanjut kita ke penekanan pistonnya ya, kita tekan. Nih saya menggunakan tracker seperti ini ya pemirsa, menggunakan gear bekas dan baut 10 ya pemirsa. Ini cukup simpel pokoknya trackernya ya. Ya, kita tatakin di pistonnya, lanjut di atasnya kita tracker ya, pokoknya seperti ini ya pemirsa ya. Kita tekan pokoknya, kita ambleskan piston yang satunya ya sampai benar-benar rata pokoknya pemirsa ya. Dengan cara seperti ini tentunya pemasangan piston kalipernya jadi lebih mudah ya pemirsa, dan lebih menghemat energi tentunya. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, lanjut kita ke pemasangan plat penghantar kampas remnya ya pemirsa. Oke, ini tidak boleh terbalik pemirsa. Ini pokoknya ini yang plat pengantarnya ini di sisinya ini seperti ada tanduknya ya pemirsa. Ini pokoknya berseberangan, jangan berdekatan dengan piston kaliper pokoknya. Oke, lanjut kita pemasangan bracket kalipernya. Oke, sebelumnya kita olesin dulu dengan grease, dan pastinya pemberian grease di bracket kalipernya ini lebih memaksimalkan kinerja remnya ya pemirsa pokoknya ini ya. Kita pasang nih tutup debunya ya, kita tambahin lagi nih grease nya ya, kita oles-oles. Oke, jika sudah, kita pasang ke kalipernya ya pemirsa bracketnya ini. Pastikan ada pergerakan ya pemirsa ini setelah terpasang di kalipernya bracketnya ya, seperti ini pemirsa pergerakannya lancar pokoknya. Oke, kita cek kembali ya, ada pergerakan ya pemirsa ya, tidak seret pokoknya ini. Oke, lanjut kita pasang kampasnya. Oke, kita pasang, kita tempatkan dulu seperti ini.
kita pasang sebelah dulu kampasnya, kita masukkan baut tusukannya, baut L5. Ya, kita paskan di lubangnya. Setelah sekiranya sudah pas, lanjut kita pasang kampas yang satunya pemirsa. Oke, seperti ini. Oke, kita tekan kembali, kita masukkan baut tusukannya. Ya, jika sudah masuk ke dua kampasnya ini baut tusukannya, lanjut kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Lanjut kita pasang ke cakramnya. Oke, lanjut kita isi minyak rem terlebih dahulu ya pemirsa. Di master atasnya kita isi seperlunya. Ya, kita tekan-tekan manual dulu ya pemirsa. Kita bleeding manual terlebih dahulu pemirsa. Ya, mudah-mudahan bisa langsung jadi nih. Ini bisa langsung ngerem, mudah-mudahan. Ya, terlihat gelembungnya sudah mulai keluar ya pemirsa. Ini angin yang terjebak ini masih terdapat angin di saluran minyak remnya ya pemirsa. Ini kita tekan-tekan dulu. Ya, benar saja pemirsa. Ternyata ditekan-tekan manual cukup lama ya pemirsa. Dan akhirnya saya berinisiatif. Ini kalipernya saya giniin saja ya pemirsa. Ini posisinya seperti ini ya pemirsa ya. Kalipernya di atas. Ini saya tekan-tekan, ternyata mau menekan ini pistonnya ini. Dibandingkan dengan kaliper yang di bawah ini ternyata masih cukup lama ya untuk membuang anginnya. Ya, terlihat ya pemirsa. Ini pistonnya sudah mulai menekan kampas remnya sedikit demi sedikit. Dan kuncinya harus yakin ya pemirsa dalam melakukan setiap pengerjaan apapun itu. Nih, kalau kita yakin bisa mengerjakannya, pasti akan bisa untuk mengerjakannya. Oke, kita tekan-tekan kembali sampai pistonnya menekan penuh di kampas remnya. Oke, kita tekan terus. Ya, terlihat seperti ini ya pemirsa. Oke, sudah cukup. Kita maksimalkan kembali. Kita tekan-tekan, kita buang di baut nempelnya 2-3 kali kendorkan. Ini sudah cukup ya pemirsa untuk membuang angin remnya. Oke, kita bilas menggunakan air untuk membersihkan minyak remnya. Oke, jangan lupa pasang penutup debunya pemirsa.
Baiklah, lanjut kita ke pengetesan sistem remnya. Ya, kita putar, kita tekan, ya berfungsi ya pemirsa. Ini sistem remnya sudah pakem kembali dengan penggantian minyak rem dan kampas remnya doang ya pemirsa. Ini sisanya kita servis, bagian yang lainnya cuman di servis doang ya pemirsa. Baiklah, cukup segini saja ya video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.